memasuki sesi ke-6 untuk mata kuliah Manajemen Operasi. Topik yang akan kita bahas adalah salah satu pilar terpenting dalam perencanaan operasional, yaitu peramalan dan perencanaan permintaan atau forecasting dan demand planning. Kemampuan untuk memprediksi permintaan di masa depan secara akurat adalah kunci bagi perusahaan untuk bisa beroperasi secara efisien dan efektif. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat peta jalan kita untuk sesi kali ini. Ini adalah tujuan pembelajaran atau learning objective yang akan kita capai bersama-sama. Di akhir sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk: pertama, menjelaskan pentingnya peramalan bagi rantai nilai, value chain. Kita akan lihat bagaimana peramalan tidak hanya penting bagi satu departemen, tetapi bagi keseluruhan aliran bisnis. Kedua, menjelaskan konsep-konsep dasar dari peramalan dan deret waktu, time series. Ini adalah fondasi teori yang harus kita kuasai. Ketiga, kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan model simple moving average dan exponential smoothing. Ini adalah dua teknik peramalan kuantitatif yang paling umum digunakan. Keempat, Anda akan mampu menjelaskan cara menerapkan regresi sebagai pendekatan peramalan. Ini adalah metode yang sedikit lebih canggih namun sangat kuat. Kelima, kita akan membahas peran pertimbangan subjektif, judgment, dalam peramalan. Karena tidak selamanya kita bisa bergantung pada data historis semata. Dan terakhir, Anda akan bisa menjelaskan bagaimana teknik peramalan statistik dan subjektif ini diterapkan dalam praktik di dunia nyata. Sekarang, mari kita lihat bagaimana peramalan ini berdampak langsung pada area yang sangat vital, yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management. Poin kuncinya adalah, peramalan yang akurat akan menentukan tingkat persediaan, inventory levels, di seluruh rantai pasok. Jika ramalan kita terlalu tinggi, kita akan menumpuk barang yang tidak perlu, yang berarti biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya, jika ramalan kita terlalu rendah, kita akan kehabisan stok, kehilangan penjualan, dan mengecewakan pelanggan. Untuk mengatasi ini, muncullah konsep yang disebut pengisian ulang berkelanjutan atau continuous replenishment. Dalam sistem ini, pemasok, supplier, dan pelanggan, customer, berbagi data yang diperbarui secara terus-menerus. Pelanggan tidak perlu lagi membuat pesanan besar secara periodik, sebaliknya, data penjualan di tingkat retail langsung dikirim ke pemasok. Sistem ini biasanya dikelola oleh pemasok. Pemasoklah yang bertanggung jawab untuk memantau tingkat persediaan pelanggan dan mengirimkan produk saat dibutuhkan. Manfaatnya sangat besar, sistem ini mengurangi tingkat persediaan bagi perusahaan, retail, dan pada saat yang sama mempercepat pengiriman ke pelanggan akhir. Ada beberapa variasi dari continuous replenishment yang mungkin pernah Anda dengar. Quick Response sering digunakan di industri fashion. JIT, Just in Time, dipopulerkan di industri manufaktur, terutama otomotif. VMI, Vendor Managed Inventory, di mana vendor atau pemasok sepenuhnya mengelola persediaan di lokasi pelanggan. Stockless Inventory, tingkat yang lebih ekstrim di mana pelanggan berusaha untuk tidak menyimpan persediaan sama sekali. Semua variasi ini bergantung pada satu hal, aliran informasi yang cepat dan peramalan yang akurat untuk menjaga agar rantai pasok tetap ramping dan responsif. Sekarang mari kita lihat secara visual dampak atau efek dari peramalan yang tidak akurat. Gambar ini dengan sangat jelas menunjukkan bagaimana kesalahan kecil dalam peramalan dapat menimbulkan efek domino di seluruh rantai pasok. Mari kita ikuti alur panah merah, dimulai dari distributor di tengah yang membuat ramalan. Skenario pertama, terjadi over forecast atau peramalan yang terlalu tinggi. Sinyal yang salah ini dikirim ke produsen, yang kemudian akan melakukan overproduction, kelebihan produksi, yang berujung pada excess inventory, kelebihan persediaan. Akibatnya, seperti yang bisa kita lihat di kotak biru, ini akan menyebabkan kerusakan, pemborosan, keusangan produk, dan biaya persediaan yang tinggi, spoilage, waste, obsolescence, high inventory cost.
Skenario kedua, terjadi under forecast atau peramalan yang terlalu rendah. Sinyal ini juga dikirim ke produsen, yang akan merespons dengan under production, kekurangan produksi, sehingga terjadi inventory shortages, kekurangan persediaan. Dampaknya terasa di sisi pelanggan, seperti yang ditunjukkan di kotak hijau, pengiriman yang terlambat, kehabisan stok dan biaya kekurangan, serta biaya pengiriman yang tinggi, late deliveries, stock out and shortage cost, high shipping cost. Jadi, intinya adalah, peramalan yang tidak akurat merugikan di kedua sisi. Terlalu tinggi akan menimbulkan biaya karena pemborosan, terlalu rendah akan menimbulkan biaya karena kehilangan penjualan dan ketidakpuasan pelanggan. Inilah mengapa akurasi dalam peramalan menjadi sangat krusial dalam manajemen operasi. Selain dampaknya pada rantai pasok dan inventory, peramalan juga memiliki peran krusial di area fungsional lain dalam perusahaan. Mari kita lihat dua di antaranya. Pertama, dalam manajemen kualitas atau quality management. Meramalkan permintaan pelanggan secara akurat adalah kunci untuk menyediakan layanan berkualitas baik. Coba bayangkan, jika sebuah bank tidak bisa meramalkan jam-jam sibuk, maka akan terjadi antrian yang sangat panjang dan pelanggan akan merasa tidak puas. Jika sebuah restoran tidak bisa meramalkan permintaan untuk menu tertentu, mereka akan kehabisan bahan baku dan mengecewakan pelanggan. Jadi, kualitas layanan seringkali bergantung pada seberapa baik kita bisa mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan itu adalah tugas dari peramalan. Kedua, dalam perencanaan strategis atau strategic planning. Perencanaan strategis yang sukses membutuhkan ramalan yang akurat tentang produk dan pasar di masa depan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik baru, meluncurkan produk baru, atau masuk ke pasar negara lain, keputusan-keputusan besar ini tidak dibuat berdasarkan tebakan. Mereka didasarkan pada ramalan jangka panjang, ramalan tentang pertumbuhan pasar, perubahan teknologi, dan tren konsumen. Kesalahan dalam ramalan strategis ini bisa berakibat fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Setelah kita memahami pentingnya peramalan dan dampaknya jika tidak akurat, pertanyaan selanjutnya adalah, metode peramalan mana yang harus kita gunakan? Ada begitu banyak teknik yang tersedia, dan tidak ada satupun metode yang sempurna untuk semua situasi. Pemilihan jenis metode peramalan yang tepat akan sangat bergantung pada 3 faktor utama. Jangka waktu, time frame. Apakah kita sedang meramal untuk minggu depan, kuartal berikutnya, atau untuk 5 tahun ke depan? Kebutuhan peramalan jangka pendek untuk penjadwalan produksi harian akan sangat berbeda dengan peramalan jangka panjang untuk perencanaan kapasitas pabrik. Metode yang sederhana seperti moving average mungkin cocok untuk jangka pendek, sementara metode yang lebih kompleks seperti regresi atau metode kualitatif lebih sesuai untuk jangka panjang. Perilaku permintaan, demand behavior. Bagaimana pola data permintaan kita di masa lalu? Apakah datanya cenderung stabil, menunjukkan tren naik atau turun yang jelas, atau memiliki pola musiman yang berulang setiap tahun? Metode yang kita pilih harus mampu menangkap pola dasar dari data tersebut. Kita tidak bisa menggunakan metode sederhana untuk data dengan pola yang kompleks. Penyebab perilaku, causes of behavior. Apakah kita hanya ingin memproyeksikan pola masa lalu ke masa depan, atau kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permintaan itu terjadi? Jika kita hanya memiliki data historis permintaan, kita menggunakan model deret waktu, time series. Namun, jika kita tahu bahwa permintaan dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga, biaya iklan, atau aktivitas pesaing, kita bisa menggunakan model kausal atau asosiatif seperti regresi untuk mendapatkan ramalan yang lebih akurat. Jadi, sebelum memilih sebuah formula atau perangkat lunak, langkah pertama yang harus dilakukan seorang manajer operasi adalah menganalisis ketiga faktor ini untuk memahami karakteristik masalah peramalan yang sedang dihadapinya.
Mari kita mulai dengan definisi yang paling fundamental. Apa itu peramalan atau forecasting? Secara sederhana, peramalan adalah proses memproyeksikan nilai dari satu atau lebih variabel ke masa depan. Titik. Dengan kata lain, ini adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan apa yang akan terjadi nanti berdasarkan data yang kita miliki sekarang. Namun, penting untuk dipahami bahwa peramalan bukanlah aktivitas yang terisolasi. Mari kita lihat tabel di slide ini. Tabel ini menunjukkan bagaimana peramalan digunakan di setiap tahap proses bisnis dari awal hingga akhir. Pada tahap mendapatkan pelanggan, gaining a customer, kita melakukan peramalan untuk hal-hal seperti permintaan barang dan jasa, pangsa pasar, dan pendapatan. Titik. Ini membantu kita dalam merencanakan strategi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, di tahap inti yaitu penciptaan nilai, value creation, peramalan menjadi sangat operasional. Kita meramalkan kebutuhan produksi, tingkat kegagalan peralatan, dan bahkan kinerja pemasok. Titik. Ini semua penting untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Dan terakhir, bahkan setelah produk terjual, pada tahap mempertahankan pelanggan, keeping the customer, peramalan masih sangat dibutuhkan. Kita perlu meramalkan volume panggilan di call center, permintaan untuk perbaikan di lapangan, dan tren klaim garansi. Titik. Ini untuk memastikan kita dapat memberikan layanan purna jual yang memuaskan. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, peramalan adalah benang merah yang menghubungkan seluruh aktivitas dalam perusahaan untuk memastikan semuanya berjalan sinkron dan efisien. Sekarang kita akan masuk ke beberapa konsep dasar dalam peramalan. Konsep pertama yang sangat penting adalah cakrawala perencanaan atau planning horizon. Sederhananya, planning horizon adalah rentang waktu ke depan yang menjadi dasar dari sebuah peramalan. Titik. Tergantung pada jenis keputusan yang akan kita ambil, cakrawala ini kita bagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, peramalan jangka panjang yang rentangnya bisa 1 hingga 10 tahun. Titik. Peramalan ini digunakan untuk keputusan-keputusan yang sangat strategis, seperti ekspansi fasilitas atau merencanakan kebutuhan lahan, tenaga kerja, dan peralatan di masa depan. Titik. Kedua, peramalan jangka menengah dengan periode 3 hingga 12 bulan. Titik. Keputusan di level ini lebih bersifat taktis, contohnya seperti menentukan tingkat kebutuhan tenaga kerja, workforce levels, mengalokasikan anggaran antar divisi, menjadwalkan pekerjaan dan sumber daya, serta membuat rencana pembelian. Titik. Dan yang terakhir, peramalan jangka pendek yang cakupannya hingga 3 bulan ke depan. Titik. Ini adalah peramalan di level operasional yang kita gunakan sehari-hari untuk membuat jadwal produksi, menugaskan pekerja ke pekerjaan spesifik, menentukan kebutuhan kapasitas jangka pendek, dan membantu Departemen Pengiriman dalam merencanakan kebutuhan transportasi serta jadwal pengiriman. Titik. Melanjutkan konsep dasar sebelumnya, mari kita bahas satuan waktu peramalan atau time bucket. Ini adalah konsep yang sangat terkait erat dengan cakrawala perencanaan. Jadi, apa itu time bucket? Definisinya adalah unit ukuran waktu yang digunakan dalam sebuah peramalan. Titik. Time bucket ini bisa sangat bervariasi. Bisa berupa tahun, kuartal, bulan, minggu, hari, jam, atau bahkan menit. Titik. Pemilihan time bucket ini sangat bergantung pada cakrawala perencanaannya. Sebagai contoh, untuk cakrawala perencanaan jangka panjang, seperti merencanakan pembangunan pabrik, sebuah perusahaan mungkin akan meramal dalam satuan waktu tahunan. Titik. Sebaliknya, untuk cakrawala perencanaan jangka pendek, seperti menjadwalkan produksi di lantai pabrik untuk besok, time bucket yang digunakan mungkin 1 jam atau bahkan kurang dari itu. Titik. Poin terpenting yang harus kita ingat adalah memilih panjang cakrawala perencanaan dan ukuran time bucket yang tepat untuk situasi yang tepat adalah bagian yang sangat penting dari proses peramalan. Titik. Kesalahan dalam menentukan ini akan membuat ramalan kita tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Salah satu langkah pertama yang paling fundamental dalam peramalan adalah melihat data historis kita dan mencoba memahami perilaku permintaan atau demand behavior di masa lalu. Data historis yang diurutkan berdasarkan waktu ini secara teknis kita sebut sebagai time series atau deret waktu. Titik. Ketika kita memplot data ini dalam sebuah grafik, kita biasanya akan menemukan beberapa komponen pola. Mari kita bedah satu persatu. Tren. Ini adalah komponen yang paling dasar, yaitu pergerakan naik atau turun yang bersifat gradual dan jangka panjang dari data permintaan. Titik. Contohnya, penjualan smartphone selama 15 tahun terakhir menunjukkan tren naik yang jelas. Sebaliknya, penjualan telepon rumah menunjukkan tren turun. Tren ini menunjukkan arah umum dari permintaan. Pola musiman, seasonal pattern. Ini adalah pergerakan naik turun yang berulang yang terjadi secara periodik. Titik. Kunci di sini adalah periodik dan dapat diprediksi dalam jangka waktu yang relatif pendek, misalnya dalam setahun, sebulan, atau seminggu. Contoh klasiknya adalah penjualan es krim yang selalu memuncak di musim panas dan menurun di musim dingin, atau penjualan tiket pesawat yang naik drastis saat musim liburan. Siklus, cycle, ini juga merupakan pergerakan naik turun yang berulang, namun perbedaannya dengan pola musiman terletak pada durasinya. Siklus terjadi dalam periode waktu yang sangat panjang, seringkali berlangsung beberapa tahun. Titik. Pola ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro, seperti siklus bisnis resesi dan ekspansi. Contohnya adalah permintaan untuk perumahan baru atau mobil, yang cenderung mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan. Variasi acak, random variations. Setelah kita mengidentifikasi tren, pola musiman, dan siklus, akan selalu ada sisa pergerakan data yang tidak bisa dijelaskan. Inilah yang kita sebut variasi acak atau noise. Ini adalah pergerakan dalam permintaan yang tidak mengikuti pola apapun dan sifatnya tidak dapat diprediksi. Titik. Variasi ini disebabkan oleh banyak faktor kecil yang tidak terduga. Memahami keempat komponen ini sangatlah krusial, karena metode peramalan yang akan kita pilih nantinya harus mampu menangkap pola-pola yang ada di dalam data kita. Slide ini memberikan kita definisi formal untuk pola-pola data yang telah kita lihat secara visual sebelumnya. Mari kita bedah istilah-istilah kunci ini satu persatu. Pertama, definisi dasar, deret waktu atau time series adalah sekumpulan observasi yang diukur pada titik-titik waktu yang berurutan atau selama periode waktu yang berurutan. Titik. Sederhananya, ini adalah data historis Anda yang diurutkan secara kronologis. Tren adalah pola dasar pertumbuhan atau penurunan dalam sebuah deret waktu. Titik. Ini adalah arah pergerakan jangka panjang dari data Anda. Pola musiman atau seasonal pattern dicirikan oleh periode naik turun yang dapat diulang dalam jangka waktu yang pendek. Titik. Kunci di sini adalah dapat diulang dan jangka pendek seperti pola penjualan mingguan atau tahunan. Pola siklus atau cyclical pattern adalah pola reguler dalam rangkaian data yang terjadi dalam periode waktu yang panjang. Titik. Ini yang membedakannya dari pola musiman. Siklus biasanya berlangsung selama beberapa tahun dan seringkali terkait dengan kondisi ekonomi makro. Variasi acak, yang terkadang disebut noise, adalah deviasi yang tidak dapat dijelaskan dari suatu deret waktu dari pola yang dapat diprediksi seperti tren, musiman, atau siklus. Titik. Ini adalah fluktuasi yang tersisa setelah semua pola utama telah diidentifikasi. Terakhir, ada variasi tidak teratur atau irregular variation. Ini adalah variasi satu kali yang dapat dijelaskan. Titik. Contohnya, jika terjadi bencana alam yang menyebabkan pabrik tutup selama seminggu, penurunan produksi pada minggu itu adalah variasi tidak teratur. Kita tahu penyebabnya, dan itu adalah peristiwa satu kali yang tidak diharapkan akan terulang secara sistematis. Kita membuat sebuah peramalan, bagaimana kita tahu seberapa bagus ramalan tersebut? Disinilah kita perlu membahas konsep kesalahan dan akurasi peramalan.
Pertama, unit pengukuran yang paling dasar adalah kesalahan peramalan atau forecast error. Ini adalah selisih sederhana antara nilai observasi aktual dari deret waktu, kita sebut A garis bawah T, dengan nilai yang kita ramalkan, kita sebut F garis bawah T. Rumusnya adalah A garis bawah T, F garis bawah T, titik. Jika hasilnya positif, berarti ramalan kita terlalu rendah. Jika negatif, ramalan kita terlalu tinggi. Namun, mengukur kesalahan untuk satu periode saja tidak cukup. Kita perlu mengukur performa model secara keseluruhan selama beberapa periode. Untuk itu, kita menggunakan beberapa metrik agregat. Mean Square Error, MSE, dihitung dengan mengkuadratkan setiap kesalahan peramalan individu, lalu merata-ratakan hasilnya selama seluruh periode data, T. Rumus MSE adalah jumlah dari kuadrat selisih aktual dan ramalan dibagi dengan jumlah periode. Titik. Keuntungan utama MSE adalah ia memberikan hukuman yang lebih besar untuk kesalahan yang besar karena efek pengkuadratan. Mean Absolute Deviation, MED. Ini adalah rata-rata dari jumlah deviasi absolut untuk semua kesalahan peramalan. Titik. Berbeda dengan MSE, kita tidak mengkuadratkan kesalahannya, melainkan mengambil nilai absolutnya, mengabaikan tanda positif atau negatif, lalu merata-ratakannya. Titik. MED memberikan kita gambaran rata-rata seberapa jauh ramalan kita meleset dalam unit yang sama dengan data aslinya, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Mean Absolute Percentage Error, MAPE. Ini adalah rata-rata dari persentase kesalahan untuk setiap nilai ramalan. Titik. Untuk setiap periode, kita hitung persentase kesalahan absolutnya, lalu kita rata-ratakan. Titik. Keunggulan besar MAPE adalah karena hasilnya dalam bentuk persentase, ini memungkinkan kita untuk membandingkan akurasi peramalan antara produk atau data yang memiliki skala yang sangat berbeda. Ketiga metrik ini adalah alat vital bagi seorang peramal untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai model peramalan dan memilih mana yang paling akurat untuk situasi tertentu. Sekarang mari kita masuk ke dalam dapurnya, yaitu berbagai model peramalan statistik yang bisa kita gunakan. Asumsi dasar dari semua model peramalan statistik adalah bahwa masa depan merupakan ekstrapolasi dari masa lalu. Titik. Dengan kata lain, kita percaya bahwa pola-pola yang terjadi di masa lalu akan berlanjut ke masa depan, dan kita menggunakan metode statistik untuk menangkap dan memproyeksikan pola tersebut. Secara umum, model-model ini bisa kita bagi menjadi dua keluarga besar. Metode deret waktu, time series methods, yang bekerja dengan cara mengekstrapolasi data deret waktu historis. Titik. Metode ini hanya melihat data permintaan dari masa lalu untuk meramal permintaan di masa depan. Dua contoh paling umum yang akan kita pelajari adalah Moving Average, MA, atau rata-rata bergerak. Ini adalah metode di mana peramalan dibuat dengan merata-ratakan K observasi terbaru dalam suatu deret waktu. Titik. Single Exponential Smoothing, SES. Ini adalah teknik peramalan yang menggunakan rata-rata tertimbang, weighted average, dari nilai-nilai deret waktu di masa lalu untuk meramalkan nilai di periode berikutnya. Titik. Perbedaannya dengan MA adalah SES memberikan bobot yang lebih besar pada data yang lebih baru. Metode regresi, regression methods, yang juga mengekstrapolasi data historis, tetapi bisa menyertakan faktor-faktor penyebab, causal faktor, lain yang mungkin mempengaruhi perilaku deret waktu tersebut. Ini adalah keunggulan utama regresi, kita tidak hanya melihat data masa lalu, tapi juga mencoba memahami apa yang menyebabkan permintaan itu naik atau turun. Analisis regresi itu sendiri adalah sebuah metode untuk membangun model statistik yang mendefinisikan hubungan antara satu variabel dependen, misalnya penjualan, dengan satu atau lebih variabel independen, misalnya harga, biaya iklan. Jika kita menggunakan lebih dari satu variabel independen, modelnya disebut model regresi linear berganda atau multiple linear regression model. Titik.
Sejauh ini kita telah membahas model-model peramalan yang sangat bergantung pada data historis. Namun, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki data masa lalu? Misalnya saat meluncurkan produk yang benar-benar baru, atau saat memasuki pasar yang sama sekali baru. Disinilah peramalan subjektif atau judgmental forecasting berperan. Seperti yang didefinisikan di slide ini, judgmental forecasting adalah metode peramalan yang bergantung pada opini dan keahlian orang-orang dalam pengembangannya. Kita tidak menggunakan formula statistik, melainkan kebijaksanaan dan pengalaman manusia. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan. Pertama adalah grassroots forecasting atau peramalan dari akar rumput. Metode ini melibatkan bertanya kepada mereka yang paling dekat dengan konsumen akhir, seperti para wiraniaga, sales people, mengenai rencana pembelian pelanggan. Logikanya sederhana, siapa yang lebih tahu tentang apa yang akan dibeli pelanggan selain orang-orang yang bertemu dengan mereka setiap hari? Data dari masing-masing wiraniaga ini kemudian dikumpulkan dan diagregasi untuk membentuk ramalan secara keseluruhan. Kedua adalah metode Delphi atau The Delphi Method. Ini adalah pendekatan yang lebih terstruktur yang melibatkan peramalan berdasarkan opini para ahli, expert opinion, dengan cara mengumpulkan penilaian dan opini dari personel kunci berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang situasi tersebut. Prosesnya unik, sekelompok ahli memberikan ramalan mereka secara anonim. Hasilnya kemudian dirangkum dan dibagikan kembali kepada kelompok tersebut, yang kemudian diminta untuk merevisi ramalan mereka. Proses ini diulang beberapa putaran hingga tercapai sebuah konsensus. Tujuannya adalah untuk mencapai ramalan yang andal tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial atau individu yang dominan dalam sebuah rapat. Setelah kita membahas berbagai model, baik yang statistik maupun subjektif, sekarang mari kita satukan semuanya dan bicara tentang peramalan dalam praktik, forecasting in practice. Bagaimana kita menerapkan semua ini di dunia nyata? Langkah pertama yang paling fundamental dalam mengembangkan ramalan yang praktis adalah memahami tujuannya. Apakah ramalan ini untuk memesan bahan baku minggu depan, atau untuk memutuskan pembangunan pabrik baru 5 tahun lagi? Tujuannya akan menentukan segalanya. Tingkat agregasi seringkali menentukan metode yang tepat. Ramalan agregat, misalnya meramalkan total penjualan semua jenis mobil di Indonesia, umumnya jauh lebih mudah untuk dibuat. Sebaliknya, ramalan yang detail, seperti meramalkan penjualan mobil tipe A warna merah di Kota Bogor, membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Pemilihan metode peramalan bergantung pada beberapa faktor kunci. 2. Rentang waktu untuk peramalan yang dibuat. Frekuensi pembaruan ramalan yang dibutuhkan. Kebutuhan data yang tersedia. Tingkat akurasi yang diinginkan. Dan keterampilan kuantitatif yang diperlukan untuk menjalankan model tersebut. Terakhir, pekerjaan seorang peramal tidak berhenti setelah model dibuat. Peramal harus terus memantau sebuah ramalan untuk menentukan kapan sebaiknya model tersebut diubah atau diperbarui. Salah satu alat untuk melakukan ini adalah sinyal pelacakan atau tracking signal. Alat ini menyediakan sebuah metode untuk mengukur bias, yaitu kecenderungan ramalan untuk secara konsisten lebih besar atau lebih kecil dari nilai aktualnya. Dengan memantau tracking signal, kita bisa tahu jika model kita sudah tidak lagi akurat dan perlu penyesuaian. Sebagai rangkuman dari semua yang telah kita diskusikan, kita bisa mengelompokkan metode peramalan ke dalam 3 kategori besar. Pertama, deret waktu atau time series. Ini adalah keluarga besar teknik statistik yang menggunakan data permintaan historis untuk memprediksi permintaan di masa depan. Asumsinya sederhana, pola di masa lalu akan berlanjut ke masa depan. Contoh yang sudah kita singgung adalah moving average dan exponential smoothing. Kedua, metode regresi atau regression methods. Metode ini selangkah lebih maju dari time series. Regresi tidak hanya melihat data permintaan masa lalu, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan hubungan matematis antara permintaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku permintaan tersebut. Misalnya,
Misalnya, bagaimana harga, biaya promosi, atau bahkan cuaca mempengaruhi penjualan. Ketiga, kualitatif atau kualitatif. Ini adalah pendekatan yang sama sekali berbeda. Metode kualitatif menggunakan penilaian, keahlian, dan opini manajemen untuk memprediksi permintaan di masa depan. Pendekatan ini sangat berguna ketika data historis tidak tersedia atau tidak lagi relevan, seperti saat meluncurkan produk yang benar-benar baru. Setelah kita mendalami berbagai metode kuantitatif yang sangat bergantung pada data dan formula, sekarang kita akan beralih ke pendekatan yang sama sekali berbeda, yaitu metode kualitatif atau yang sering juga disebut judgmental forecasting. Kapan kita menggunakan metode ini? Metode kualitatif menjadi sangat berharga ketika data historis tidak tersedia, tidak lengkap, atau tidak lagi relevan. Bayangkan Anda ingin meluncurkan produk yang benar-benar inovatif, atau saat terjadi perubahan pasar yang drastis seperti pandemi, data masa lalu mungkin tidak lagi bisa diandalkan. Disinilah kita beralih dari angka ke manusia. Seperti yang disebutkan di slide, berbagai departemen seperti manajemen, pemasaran, bagian pembelian, dan rekayasa adalah sumber-sumber internal untuk ramalan kualitatif. Kita mengumpulkan wawasan dan opini dari orang-orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang pasar, pelanggan, dan teknologi. Salah satu teknik yang paling terkenal dalam metode kualitatif adalah metode Delphi. Ini bukan sekadar rapat biasa. Metode Delphi adalah proses yang terstruktur untuk memperoleh ramalan dari para ahli, terutama mengenai kemajuan teknologi atau tren jangka panjang. Prosesnya melibatkan pengumpulan opini secara anonim dalam beberapa putaran, memberikan umpan balik kepada para ahli, dan membiarkan mereka merevisi ramalan mereka hingga tercapai sebuah konsensus. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ramalan yang mendalam tanpa terpengaruh oleh tekanan kelompok atau individu yang dominan. Mari kita bahas slide yang menampilkan proses peramalan atau forecasting process. Diagram alir ini memberikan kita peta jalan yang sangat jelas tentang bagaimana seharusnya kita melakukan peramalan secara profesional dan sistematis. Mari kita ikuti alurnya dari awal hingga akhir. Langkah 1, identifikasi tujuan peramalan. Semua dimulai dari sini. Kita harus tahu untuk apa ramalan ini dibuat, apakah untuk memesan bahan baku, menjadwalkan tenaga kerja, atau merencanakan ekspansi pabrik. Langkah 2, kumpulkan data historis. Setelah tujuan jelas, kita kumpulkan data yang relevan dari masa lalu. Langkah 3, plot data dan identifikasi pola. Data mentah harus divisualisasikan. Dengan membuat grafik, kita bisa melihat pola dasarnya, apakah ada tren, musiman, atau siklus. Langkah 4, pilih model peramalan yang tepat. Berdasarkan pola yang teridentifikasi, kita pilih senjata yang paling sesuai. Apakah itu moving average, eksponensial smoothing, atau regresi? Langkah 5 dan 6, buat ramalan dan periksa akurasinya. Kita gunakan model tersebut untuk menghitung ramalan pada data historis, lalu segera kita periksa akurasinya menggunakan metrik seperti MET atau MAPE untuk melihat seberapa baik model tersebut bekerja. Langkah 7, titik keputusan. Di sini kita bertanya, apakah akurasi ramalan ini bisa diterima? Jika tidak, maka kita harus kembali ke langkah 8B, di mana kita memilih model baru atau menyesuaikan parameter model yang ada, lalu ulangi prosesnya. Ini adalah siklus perbaikan. Jika, akurasinya sudah memadai, kita lanjut ke langkah 8A, yaitu membuat ramalan untuk periode masa depan yang kita butuhkan. Langkah 9, sesuaikan ramalan. Ramalan kuantitatif bukanlah hasil akhir. Seringkali kita perlu menyesuaikannya berdasarkan informasi kualitatif tambahan atau wawasan dari para ahli. Langkah 10, pantau hasil. Proses tidak berhenti di sini. Kita harus terus memantau hasil ramalan, membandingkannya dengan data aktual yang masuk, dan terus mengukur akurasinya. Intinya, peramalan yang efektif bukanlah aktivitas satu kali, melainkan sebuah siklus yang dinamis dan berkelanjutan untuk memastikan keputusan bisnis kita didasarkan pada prediksi terbaik yang bisa kita buat. Mari
Mari kita fokus pada keluarga metode peramalan kuantitatif yang pertama dan paling umum digunakan, yaitu deret waktu atau time series. Apa filosofi dasar di balik semua metode time series? Asumsi utamanya adalah bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu akan terus terjadi di masa depan. Dengan kata lain, kita percaya bahwa ada pola yang melekat dalam data historis kita, dan tugas kita adalah menemukan pola itu dan memproyeksikannya ke depan. Apa karakteristik kunci dari metode ini? Metode time series menghubungkan peramalan hanya dengan satu faktor, yaitu waktu. Ini adalah poin yang sangat penting. Kita tidak mencoba mencari tahu penyebab permintaan naik atau turun, kita hanya melihat pola permintaan dari waktu ke waktu. Inilah yang membedakannya dari metode regresi yang akan kita bahas nanti. Metode-metode yang termasuk dalam keluarga time series ini antara lain moving average atau rata-rata bergerak, exponential smoothing atau penghalusan eksponensial, dan linear trend line atau garis tren linear, yang pada dasarnya adalah bentuk sederhana dari regresi di mana variabel independennya hanyalah waktu. Mari kita bedah salah satu metode time series yang paling intuitif, yaitu rata-rata bergerak atau moving average. Ide dasarnya adalah menghaluskan fluktuasi acak dalam data untuk melihat pola dasarnya. Pertama, ada bentuk yang paling sederhana, yaitu ramalan naif atau naive forecast. Metode ini sangat dasar, permintaan pada periode saat ini digunakan sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Jadi, jika penjualan bulan ini 100 unit, maka ramalan untuk bulan depan adalah 100 unit. Meskipun sangat sederhana, metode ini sering digunakan sebagai baseline atau pembanding untuk mengukur seberapa baik kinerja metode yang lebih canggih. Kedua, adalah metode yang lebih umum, yaitu rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Metode ini menggunakan rata-rata permintaan untuk urutan periode yang tetap. Misalnya, untuk membuat ramalan bulan April, kita bisa menggunakan rata-rata penjualan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Ini disebut 3 period moving average. Metode ini paling cocok digunakan ketika kita memiliki permintaan yang stabil tanpa ada pola perilaku yang menonjol seperti tren atau musiman yang kuat. Ketiga, sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, ada rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Logika di balik metode ini adalah bahwa data yang paling baru seharusnya lebih relevan untuk memprediksi masa depan daripada data yang sudah lama. Oleh karena itu, dalam metode ini, bobot, weight, yang berbeda diberikan pada data-data terbaru. Misalnya, untuk ramalan bulan April, kita bisa memberikan bobot 50% pada penjualan Maret tahun 30% pada Februari, dan 20% pada Januari. Ini memungkinkan ramalan kita menjadi lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang baru saja terjadi. Mari kita bedah salah satu metode time series yang paling intuitif, yaitu rata-rata bergerak atau moving average. Ide dasarnya adalah menghaluskan fluktuasi acak dalam data untuk melihat pola dasarnya. Pertama, ada bentuk yang paling sederhana, yaitu ramalan naif atau naive forecast. Metode ini sangat dasar, permintaan pada periode saat ini digunakan sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Jadi, jika penjualan bulan ini 100 unit, maka ramalan untuk bulan depan adalah 100 unit. Meskipun sangat sederhana, metode ini sering digunakan sebagai baseline atau pembanding untuk mengukur seberapa baik kinerja metode yang lebih canggih. Kedua, adalah metode yang lebih umum, yaitu rata. Mari kita bahas salah satu metode peramalan deret waktu yang paling dasar dan intuitif, yaitu rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average. Ide di balik metode ini sangat sederhana. Untuk meramal permintaan di periode berikutnya, kita cukup mengambil rata-rata dari permintaan aktual pada beberapa periode terakhir. Tujuannya adalah untuk menghaluskan fluktuasi acak dalam data. Mari kita lihat formulanya. Formula untuk rata-rata bergerak N periode atau garis bawah N adalah
di mana N adalah jumlah periode yang kita putuskan untuk dimasukkan dalam perhitungan rata-rata, misalnya 3 bulan, 5 minggu, del. D garis bawah I adalah permintaan aktual pada periode KI. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat ramalan 3 bulan untuk bulan April, kita akan menjumlahkan permintaan aktual dari bulan Januari, Februari, dan Maret, lalu membagi totalnya dengan 3. Hasilnya adalah ramalan kita untuk bulan April. Disebut bergerak karena setiap kali kita maju satu periode, kita akan membuang data terlama dan memasukkan data terbaru ke dalam perhitungan rata-rata kita. Metode ini paling cocok digunakan ketika permintaan relatif stabil tanpa adanya tren atau pola musiman yang kuat. Kita lihat contoh konkret dari metode rata-rata bergerak sederhana 3 bulan atau 3 month simple moving average. Di hadapan Anda ada sebuah tabel yang berisi data historis pesanan per bulan dari Januari hingga Oktober. Metode ini disebut 3 bulan, karena untuk meramal 1 bulan ke depan, kita selalu menggunakan data aktual dari 3 bulan terakhir. Perhatikan kolom moving average. Ramalan pertama baru bisa kita buat untuk bulan April, karena kita butuh data lengkap dari Januari, Februari, dan Maret. Jadi, ramalan untuk April sebesar 103.3 adalah hasil rata-rata dari pesanan di 3 bulan tersebut. Sekarang, mari kita fokus pada contoh perhitungan di sisi kanan, yaitu bagaimana kita mendapatkan ramalan untuk bulan November. Untuk meramal bulan November, kita mengambil data aktual dari 3 bulan sebelumnya, Agustus, September, dan Oktober. Dari tabel, kita lihat data pesanannya adalah 130 untuk Agustus tahun 110 untuk September, dan 90 untuk Oktober. Sesuai formula, kita jumlahkan ketiga angka tersebut lalu kita bagi 3. Hasilnya adalah 110 pesanan. Jadi, ramalan kita untuk bulan November adalah 110 pesanan. Inilah yang dimaksud dengan bergerak atau moving. Setiap kali kita maju satu periode, kita akan membuang data bulan terlama dan memasukkan data bulan terbaru ke dalam perhitungan rata-rata. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Kali ini adalah rata-rata bergerak sederhana 5 bulan atau 5 month simple moving average. Prinsipnya sama persis dengan yang 3 bulan, perbedaannya hanyalah sekarang kita menggunakan data historis dari 5 bulan terakhir untuk membuat ramalan. Perhatikan tabel di sebelah kiri. Ramalan pertama baru bisa kita hitung untuk bulan Juni, karena kita memerlukan data penuh dari Januari hingga Mei. Mari kita fokus pada contoh perhitungan di sebelah kanan, yang menunjukkan cara kita meramal pesanan untuk bulan November. Sesuai dengan formula Ma garis bawah 5, kita mengambil data aktual dari 5 bulan terakhir, yaitu dari bulan Juni hingga Oktober. Kita jumlahkan nilai pesanannya, 50 untuk Juni tahun 75 untuk Juli tahun 130 untuk Agustus tahun 110 untuk September, dan 90 untuk Oktober. Lalu, hasil penjumlahannya kita bagi dengan 5. Hasilnya, seperti yang bisa Anda lihat, adalah 91 pesanan untuk bulan November. Jadi, dengan menggunakan rata-rata bergerak 5 bulan, ramalan kita untuk bulan November adalah 91 pesanan. Dengan menggunakan lebih banyak periode, 5 bulan vs 3 bulan, ramalan yang dihasilkan cenderung lebih halus dan kurang reaktif terhadap fluktuasi jangka pendek. Sekarang, mari kita visualisasikan apa yang dimaksud dengan efek penghalusan atau smoothing effects dari metode rata-rata bergerak ini. Grafik ini membandingkan data pesanan aktual dengan hasil ramalan dari metode 3 bulan dan 5 bulan yang baru saja kita hitung. Perhatikan garis biru tebal yang naik turun dengan tajam. Ini adalah data aktual pesanan kita. Anda bisa lihat betapa fluktuatifnya data ini dari bulan ke bulan. Sekarang lihat garis ungu, ini adalah ramalan 3 bulan, 3 month. Garis ini mengikuti arah umum dari data aktual, tetapi puncaknya tidak setinggi dan lembahnya tidak serendah data aktual. Ini menunjukkan bahwa metode rata-rata bergerak telah menghaluskan sebagian dari fluktuasi acak. Terakhir, perhatikan garis coklat, yaitu ramalan 5 bulan, 5 month.
Garis ini adalah yang paling datar atau paling halus di antara ketiganya. Karena kita merata-ratakan data dari periode yang lebih panjang, 5 bulan, ramalan ini menjadi kurang responsif terhadap perubahan-perubahan mendadak dalam data aktual. Kesimpulan pentingnya adalah, semakin banyak periode yang kita masukkan dalam perhitungan rata-rata bergerak, semakin besar efek penghalusannya. Ramalan akan menjadi lebih stabil, tetapi juga akan lebih lambat dalam merespons perubahan tren yang sesungguhnya. Pemilihan jumlah periode ini adalah sebuah pertukaran, trade-off, antara stabilitas dan responsivitas. Setelah kita membahas Simple Moving Average, di mana setiap periode data historis diberi bobot yang sama, sekarang kita akan melihat penyempurnaannya, yaitu rata-rata bergerak tertimbang atau Weighted Moving Average. Apa ide utama di balik metode ini? Seperti yang disebutkan di poin pertama, metode ini menyesuaikan metode rata-rata bergerak agar dapat lebih mencerminkan fluktuasi data. Logikanya adalah bahwa data yang paling baru seharusnya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap ramalan masa depan dibandingkan data yang sudah lama. Mari kita lihat formulanya. WMA garis bawah N adalah Weighted Moving Average untuk N periode. Perhitungannya adalah jumlah dari perkalian antara W garis bawah I, bobot untuk periode ke I, dengan D garis bawah I, permintaan aktual pada periode ke I. Ada dua aturan penting di sini. W garis bawah I adalah bobot untuk periode I, nilainya antara 0 hingga 100%. Manajer akan menentukan bobot ini berdasarkan penilaiannya, biasanya memberikan bobot tertinggi untuk data yang paling baru. Jumlah dari semua bobot, sum W garis bawah I, harus sama dengan pukul 1 atau 100%. Sebagai contoh, untuk ramalan 3 bulan, kita bisa saja menetapkan bobot 50% untuk bulan terakhir, 30% untuk 2 bulan lalu, dan 20% untuk 3 bulan lalu. Dengan cara ini, ramalan kita akan menjadi lebih responsif terhadap perubahan-perubahan permintaan yang baru saja terjadi. Setelah kita memahami konsepnya, mari kita lihat contoh rata-rata bergerak tertimbang atau Weighted Moving Average example ini. Di sini, kita ingin meramal pesanan untuk bulan November menggunakan data dari 3 bulan terakhir, Agustus, September, dan Oktober. Perhatikan kolom WIGHT. Inilah yang membedakan metode ini. Manajer telah memutuskan untuk memberikan bobot terbesar, yaitu 50%, pada data yang paling baru, yaitu bulan Oktober. Bulan September diberi bobot 33% dan bulan Agustus yang paling lama diberi bobot terkecil, yaitu 17%. Sekarang, mari kita ikuti perhitungannya. Sesuai dengan formula, kita kalikan permintaan setiap bulan dengan bobotnya masing-masing. Kita kalikan pukul 0.50 dengan 90, data Oktober, ditambah pukul 0.33, dikalikan 110, data September, ditambah pukul 0.17, dikalikan 130, data Agustus. Setelah kita jumlahkan semua hasil perkalian tersebut, kita mendapatkan hasil akhir 103.4 pesanan. Jadi, ramalan kita untuk bulan November dengan metode tertimbang ini adalah 103.4 pesanan. Ini menunjukkan bagaimana kita bisa membuat ramalan yang lebih responsif dengan memberikan penekanan lebih pada data-data terkini. Sekarang kita beralih ke metode time series berikutnya yang sangat populer dan sedikit lebih canggih daripada moving average, yaitu penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Meskipun disebut sebagai metode perata-rataan, averaging method, cara kerjanya unik. Keunggulan utamanya adalah metode ini secara otomatis memberikan bobot yang lebih kuat pada data yang paling baru. Logikanya sama dengan weighted moving average, yaitu data terkini adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Namun, cara eksponensial smoothing memberikan bobot ini bersifat eksponensial, di mana bobotnya menurun secara halus seiring dengan lamanya data. Karena karakteristik ini, eksponensial smoothing lebih reaktif terhadap perubahan-perubahan terkini dalam data permintaan. Jika ada lonjakan penjualan mendadak bulan lalu, metode ini akan menangkap sinyal itu lebih cepat daripada simple moving average.
Metode ini adalah salah satu teknik peramalan yang paling banyak digunakan dan terbukti akurat di dunia industri. Banyak sekali perangkat lunak peramalan yang menggunakan exponential smoothing sebagai metode standarnya karena keseimbangannya yang baik antara kesederhanaan, kebutuhan data yang minimal, dan tingkat akurasi yang dihasilkannya. Kita lihat mesin di balik metode exponential smoothing. Inilah formula yang membuatnya bekerja, dan pada pandangan pertama mungkin terlihat rumit, tetapi sebenarnya sangat elegan dan sederhana. Formula dasarnya adalah F garis bawah T plus 1, sama dengan alpha D garis bawah T plus 1 alpha F garis bawah T. Mari kita bedah komponennya satu persatu, sesuai yang tertera di slide. F garis bawah T plus 1 adalah ramalan untuk periode berikutnya, inilah yang ingin kita cari. D garis bawah T adalah permintaan aktual untuk periode sekarang. Ini adalah data terbaru yang baru saja kita dapatkan. F garis bawah T adalah ramalan yang telah ditentukan sebelumnya untuk periode sekarang. Ini adalah ramalan yang kita buat di periode lalu untuk periode ini. Dan yang terakhir, alpha adalah faktor pembobot atau konstanta penghalusan, smoothing constant. Jadi, jika kita lihat, formula ini sebenarnya mengatakan hal yang sangat intuitif. Ramalan baru kita adalah rata-rata tertimbang dari dua hal, permintaan aktual terbaru, dan ramalan lama kita. Seberapa besar bobot yang kita berikan pada data aktual terbaru ditentukan oleh nilai alpha. Nilai alpha ini kita pilih, dan biasanya berada di antara 0 dan 1. Jika kita memilih alpha yang tinggi, misalnya 0,8, artinya ramalan kita akan sangat responsif terhadap data terbaru. Jika kita memilih alpha yang rendah, misalnya 0,2, ramalan kita akan lebih stabil dan lebih halus. Keindahan metode ini adalah kita hanya perlu menyimpan 3 informasi untuk membuat ramalan berikutnya, ramalan terakhir, permintaan aktual terakhir, dan konstanta alpha. Setelah kita memahami teori dan efek dari konstanta alpha, mari kita lihat bagaimana penghalusan eksponensial atau exponential smoothing bekerja dalam sebuah contoh perhitungan dengan nilai alpha yang kita tetapkan sebesar pukul 0.30. Di sebelah kiri, kita memiliki data permintaan aktual selama 12 bulan. Di sebelah kanan adalah contoh perhitungannya. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita perlu memulai prosesnya. Untuk menghitung ramalan periode 2, F garis bawah 2, kita memerlukan ramalan periode 1, F garis bawah 1. Karena kita belum punya ramalan sebelumnya, cara yang umum adalah dengan mengasumsikan ramalan pertama sama dengan permintaan aktual pertama. Jadi kita anggap F garis bawah 1 sama dengan D garis bawah 1 sama dengan 37. Dengan memasukkannya ke dalam rumus, ramalan untuk bulan Februari, F garis bawah 2, adalah 37. Sekarang, untuk menghitung ramalan bulan Maret, F garis bawah 3, kita menggunakan data aktual bulan Februari, D garis bawah 2 sama dengan 40, dan ramalan yang baru saja kita hitung untuk Februari, F garis bawah 2 sama dengan 37. Perhitungannya adalah pukul 0.30 dikali 40 ditambah 0.70 dikali 37 yang menghasilkan 37.9. Proses ini terus berlanjut secara iteratif. Slide ini melompat ke contoh terakhir untuk menunjukkan bagaimana kita meramal periode ke-13, yaitu Januari tahun depan. Kita akan menggunakan data aktual bulan Desember, D garis bawah 12 sama dengan 54, dan ramalan untuk bulan Desember, F garis bawah 12, yang dalam kasus ini adalah 50.84.
Pada slide sebelumnya kita sudah melihat contoh perhitungan dengan alfa pukul 0.30. Sekarang, mari kita bandingkan secara langsung apa yang terjadi jika kita menggunakan nilai alfa yang berbeda. Di hadapan Anda adalah tabel yang sama, namun sekarang kita menambahkan satu kolom lagi untuk membandingkan hasil ramalan menggunakan alfa sebesar 0.3 dengan alfa sebesar 0.5. Kolom DMAND adalah data aktual kita. Kolom keempat adalah ramalan dengan alfa yang lebih rendah, yaitu 0.3. Kolom kelima adalah ramalan dengan alfa yang lebih tinggi, yaitu 0.5. Coba perhatikan, misalnya, pada bulan September, periode 9, terjadi lonjakan permintaan aktual menjadi 56. Lihat bagaimana ramalan untuk bulan Oktober merespons. Dengan alfa 0.5, ramalan melonjak menjadi 50.85. Sedangkan dengan alfa 0.3, kenaikannya lebih landai, hanya menjadi 47.81. Ini menunjukkan dengan jelas, alfa yang lebih tinggi membuat ramalan Anda lebih cepat mengikuti perubahan data aktual, baik naik maupun turun. Sebaliknya, alfa yang lebih rendah membuat ramalan Anda lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Jawabannya tergantung pada karakteristik data Anda. Jika data Anda sangat bergejolak, noisy, alfa yang rendah mungkin lebih baik. Jika Anda tahu ada perubahan tren yang nyata, alfa yang lebih tinggi akan membantu Anda menangkapnya lebih cepat. Pertama, perhatikan garis biru yang paling bergejolak, yang diberi label aktual. Ini adalah data permintaan aktual kita dari bulan ke bulan, dan seperti yang bisa Anda lihat, data ini cukup fluktuatif. Sekarang, mari kita lihat kedua garis ramalan. Garis yang berwarna coklat adalah ramalan yang dihasilkan dengan alfa sama dengan pukul 0.50. Anda bisa lihat bahwa garis ini lebih reaktif. Ia mencoba mengikuti pergerakan naik turun dari data aktual dengan lebih dekat. Sebaliknya, perhatikan garis yang berwarna magenta di bagian bawah. Ini adalah ramalan yang dihasilkan dengan alfa sama dengan pukul 0.30. Sangat jelas terlihat bahwa garis ini jauh lebih halus dan stabil. Garis ini tidak terlalu terpengaruh oleh lonjakan atau penurunan tajam yang terjadi pada data aktual. Kesimpulan visualnya sangat kuat, alfa yang lebih tinggi akan menghasilkan ramalan yang lebih responsif terhadap perubahan data terbaru, sementara alfa yang lebih rendah akan menghasilkan ramalan yang lebih stabil dan mulus. Pemilihan nilai alfa yang tepat adalah seni dan ilmu dalam peramalan yang menyeimbangkan antara stabilitas dan responsivitas. Sejauh ini, metode exponential smoothing yang telah kita bahas, yang sering disebut single exponential smoothing, bekerja dengan sangat baik untuk data yang relatif stabil. Namun, metode tersebut memiliki satu kelemahan besar, ia akan kesulitan dan cenderung tertinggal jika data kita memiliki tren yang jelas, entah itu tren naik atau turun. Untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan versi yang lebih canggih, yaitu penghalusan eksponensial yang disesuaikan atau adjusted exponential smoothing. Metode ini secara eksplisit memperhitungkan adanya tren. Mari kita lihat formulanya. Ada dua bagian di sini. Formula utama, AF garis bawah, T plus 1, sama dengan F garis bawah, T plus 1, plus T garis bawah, T plus 1. Ini sangat intuitif. Ramalan yang disesuaikan, AF garis bawah, T plus 1, adalah hasil dari ramalan eksponensial smoothing biasa, F garis bawah, T plus 1, ditambah dengan sebuah faktor tren, T garis bawah, T plus 1. Jadi kita meramal levelnya, lalu menambahkan estimasi tren di atasnya. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan faktor tren tersebut? Disinilah formula kedua berperan, T garis bawah, T plus 1. Sama dengan beta, F garis bawah, T plus 1. F garis bawah T, plus 1, beta, T garis bawah T. Ini pada dasarnya adalah persamaan eksponensial smoothing lainnya, tetapi khusus untuk menghaluskan tren. Kita memiliki konstanta penghalusan baru, yaitu beta, yang nilainya juga antara 0 dan 1.
Beta ini mengontrol seberapa responsif estimasi tren kita terhadap perubahan tren yang baru. T garis bawah T adalah faktor tren dari periode sebelumnya. Jadi, dengan metode ini, kita sebenarnya menjalankan dua proses penghalusan secara bersamaan, satu untuk level permintaan menggunakan alfa, dan satu lagi untuk tren permintaan menggunakan beta. Ini membuatnya menjadi alat yang jauh lebih kuat untuk meramal data yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang konsisten. Di slide ini, kita akan mengaplikasikan metode tersebut dengan menggunakan konstanta penghalusan untuk tren, atau beta, yang telah ditetapkan sebesar pukul 0.30. Di sebelah kanan, kita bisa lihat langkah-langkah perhitungannya. Mari kita fokus pada cara kita mendapatkan ramalan untuk periode ketiga. Pertama, kita harus menghitung faktor trennya, yaitu T garis bawah 3. Formulanya adalah beta dikali selisih ramalan dasar F garis bawah 3 F garis bawah 2 ditambah 1 beta dikali faktor tren sebelumnya T garis bawah 2. Untuk memulai proses, kita asumsikan faktor tren awal T garis bawah 2 adalah 0. Dengan memasukkan angka-angkanya, kita mendapatkan faktor tren untuk periode 3 sebesar pukul 0.45. Setelah itu, kita bisa menghitung ramalan yang disesuaikan atau AF garis bawah 3. Caranya adalah dengan menjumlahkan ramalan dasar F garis bawah 3 dengan faktor tren yang baru saja kita hitung, T garis bawah 3. Hasilnya adalah 38.95. Proses ini terus berlanjut secara iteratif. Sekarang mari kita lompat ke contoh terakhir, yaitu bagaimana kita meramal untuk periode ke-13. Pertama, kita perbarui lagi faktor trennya menjadi T garis bawah 13 dengan menggunakan formula yang sama kita dapatkan hasilnya pukul 1.36. Maka, ramalan akhir yang disesuaikan untuk periode 13 atau AF garis bawah 13 adalah penjumlahan dari ramalan dasar F garis bawah 13 dengan faktor tren T garis bawah 13 yang memberikan kita hasil akhir 54.97. Jadi, dengan memasukkan komponen tren ke dalam perhitungan, ramalan kita untuk periode berikutnya menjadi 54.97. Ini menunjukkan bagaimana metode ini secara sistematis menyesuaikan ramalan untuk mengikuti arah pergerakan data jangka panjang. Pada slide ini kita bisa melihat rangkuman hasil perhitungan lengkap dari metode penghalusan eksponensial yang disesuaikan atau Adjusted Exponential Smoothing. Tabel ini menunjukkan prosesnya secara iteratif dari bulan Januari hingga Desember dan akhirnya menghasilkan ramalan untuk bulan Januari tahun berikutnya, periode 13. Mari kita perhatikan kolom-kolomnya. Selain kolom DEMAND yang merupakan data aktual, kita sekarang punya 3 kolom hasil perhitungan. Kolom FORECAST, F garis bawah, T plus 1, adalah ramalan dasar yang dihitung dengan single exponential smoothing biasa. Kolom tren T garis bawah, T plus 1, adalah komponen tren yang dihaluskan, yang kita hitung dengan konstanta beta. Dan kolom terakhir, ADJUSTEDFORECAST, AF garis bawah, T plus 1, adalah ramalan akhir kita, yang merupakan hasil penjumlahan dari kolom FORECAST dan tren. Sebagai contoh, lihat pada periode 3, Maret. Ramalan dasarnya 38.50, lalu kita hitung komponen trennya sebesar pukul 0.45. Maka, ramalan akhir yang disesuaikan adalah 38.95. Setelah kita mengulangi proses ini untuk seluruh data historis, kita sampai pada baris terakhir. Ramalan akhir kita untuk periode 13 adalah 54.96. Ini adalah hasil akhir yang menggabungkan level dasar permintaan dengan komponen tren yang telah kita estimasi secara sistematis.
Untuk menyimpulkan pembahasan kita tentang Adjusted Exponential Smoothing, mari kita lihat grafik ini yang secara visual membandingkan performa dari beberapa model. Grafik ini menunjukkan dengan sangat jelas mengapa kita memerlukan metode yang disesuaikan ketika berhadapan dengan data yang memiliki tren. Pertama, perhatikan garis biru tebal yang diberi label aktual. Ini adalah data permintaan aktual kita, dan sangat jelas terlihat bahwa data ini memiliki tren naik yang konsisten dari waktu ke waktu. Kedua, lihat garis berwarna coklat yang diberi label forecast, alpha sama dengan pukul 0.50. Ini adalah hasil dari metode single exponential smoothing yang kita bahas sebelumnya. Perhatikan bagaimana garis ini secara konsisten berada di bawah garis data aktual. Ini adalah gejala klasik yang disebut lagging atau ketinggalan yang terjadi ketika kita menggunakan model tanpa tren pada data yang sebenarnya memiliki tren. Terakhir, dan ini yang terpenting, perhatikan garis magenta yang diberi label adjusted forecast, beta sama dengan pukul 0.30. Ini adalah hasil dari metode yang disesuaikan dengan tren. Sangat jelas terlihat bahwa garis ini melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam mengikuti pergerakan data aktual. Ramalan ini berhasil menangkap arah pergerakan naik dari data, sehingga menghasilkan ramalan yang jauh lebih akurat. Jadi, kesimpulan visualnya sangat kuat. Ketika data Anda menunjukkan adanya tren, menggunakan Adjusted Exponential Smoothing bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menghasilkan ramalan yang akurat dan tidak bias. Sekarang kita akan melihat sebuah metode yang secara eksplisit dirancang untuk menangkap tren dalam data. Metode ini disebut garis tren linear atau linear trend line. Ide dasarnya adalah kita mencoba menggambar sebuah garis lurus yang paling pas, best fit, melalui data historis kita yang menunjukkan adanya tren. Persamaan untuk garis lurus ini, seperti yang mungkin Anda ingat dari pelajaran matematika, adalah Y sama dengan A plus BX. Mari kita definisikan setiap komponen dalam konteks peramalan. Y adalah ramalan permintaan untuk suatu periode di masa depan. A adalah titik potong, intercept, yang merepresentasikan nilai ramalan kita pada periode waktu 0. B adalah kemiringan, slope, dari garis tersebut. Ini adalah komponen yang paling penting, karena B menunjukkan seberapa besar rata-rata kenaikan atau penurunan permintaan kita setiap periodenya. Jadi, B adalah ukuran tren kita. X adalah periode waktu yang ingin kita ramal, misalnya bulan ke-13, ke-14, des. Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana kita menemukan nilai A dan B yang terbaik untuk data kita? Disinilah statistik membantu. Kita harus menghitung B terlebih dahulu menggunakan formula yang tertera di slide. Setelah nilai B ditemukan, kita dapat dengan mudah menghitung A menggunakan formula A sama dengan bar Y, B bar X. Untuk melakukan perhitungan ini, kita perlu beberapa nilai dasar dari data historis kita, yaitu N, jumlah periode, bar X, rata-rata dari nilai X, dan bar Y, rata-rata dari nilai Y atau permintaan aktual. Pada dasarnya, metode ini adalah bentuk paling sederhana dari analisis regresi, di mana kita menggunakan waktu sebagai satu-satunya variabel prediktor. Ini adalah alat yang sangat kuat ketika kita berhadapan dengan data yang menunjukkan tren pertumbuhan atau penurunan yang konsisten. Untuk mengaplikasikan metode linear trend line, langkah pertama adalah kita harus menyiapkan data kita dan menghitung beberapa nilai penjumlahan yang akan kita butuhkan untuk formula. Slide ini menunjukkan contoh least squares, yang merupakan nama teknis untuk metode yang kita gunakan untuk menemukan garis tren terbaik. Di hadapan Anda ada sebuah tabel yang berisi semua perhitungan awal yang diperlukan. Mari kita bedah kolom-kolomnya. Kolom pertama, X period, adalah variabel waktu kita. Kita hanya memberikan nomor urut pada setiap periode, dari 1 untuk Januari hingga 12 untuk Desember. Kolom kedua, Y, DEMAND, adalah data permintaan aktual kita selama 12 periode tersebut. Kolom ketiga,
Se adalah hasil perkalian antara kolom X dan Y untuk setiap barisnya. Misalnya, untuk baris pertama, 37 dikali 1 sama dengan 37. Ini kita butuhkan untuk menghitung pembilang dalam formula slope. Kolom keempat, X tanda kuadrat, adalah hasil kuadrat dari kolom X. Misalnya, untuk baris kedua, 2 kuadrat adalah 4. Ini kita butuhkan untuk menyebut dalam formula slope. Setelah kita mengisi seluruh tabel, langkah terpenting adalah menjumlahkan setiap kolom, seperti yang ditunjukkan di baris paling bawah. Jumlah X adalah 78. Jumlah Y, total permintaan, adalah 557. Jumlah S adalah 3867. Dan jumlah XX adalah 650. Dengan keempat angka kunci ini, kita sekarang siap untuk memasukkannya ke dalam formula pada slide berikutnya untuk menghitung nilai B, slope, dan A, intercept dari garis tren kita. Setelah pada slide sebelumnya kita sudah menyiapkan tabel dengan semua nilai penjumlahan yang kita butuhkan, sekarang kita akan menggunakan angka-angka tersebut untuk menghitung komponen utama dari garis tren kita. Ini adalah contoh least squares dalam aksi. Langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata. Rata-rata dari periode waktu, atau bar, X, adalah 78 dibagi 12, yang hasilnya adalah 6,5. Kemudian, rata-rata dari permintaan, atau bar Y, adalah 557 dibagi 12, yang menghasilkan 46,42. Sekarang, kita masuk ke perhitungan yang paling penting, yaitu menghitung kemiringan atau slope, yang kita simbolkan dengan B, dengan memasukkan semua nilai yang sudah kita dapatkan dari tabel sebelumnya, seperti sum S, sum XX, N, bar X, dan bar Y, ke dalam formula, kita mendapatkan nilai B sebesar 1,72. Angka ini sangat penting, ini memberitahu kita bahwa secara rata-rata, permintaan cenderung meningkat sebesar 1,72 unit setiap periodenya. Setelah kita mengetahui nilai B, menghitung titik potong atau intercept, yaitu A, menjadi sangat mudah. Kita cukup menggunakan formula A sama dengan bar Y, B, bar X. Dengan memasukkan angkanya, kita mendapatkan nilai A sebesar 35,2. Dengan ditemukannya nilai A dan B ini, sekarang kita telah berhasil membangun persamaan garis tren kita yang akan kita gunakan untuk melakukan peramalan. Setelah kita bersusah payah menghitung nilai A dan B pada slide sebelumnya, inilah hasil akhirnya. Kita sekarang memiliki model peramalan kita yang lengkap. Persamaan garis tren linear kita adalah Y sama dengan 35,2 plus 1,72X. Ini memberitahu kita dua hal penting. Model kita mengestimasi bahwa permintaan dimulai dari level dasar 35,2 unit, dan yang terpenting, permintaan tersebut tumbuh secara konsisten sebesar 1,72 unit setiap bulannya. Sekarang, bagaimana kita menggunakannya untuk meramal? Sangat mudah. Mari kita lihat ramalan untuk periode ke-13, yaitu Januari tahun depan. Kita cukup memasukkan X sama dengan 13 ke dalam persamaan kita, Y sama dengan 35,2 plus 1,72, 13, yang memberikan kita hasil ramalan sebesar 57,56 unit. Sekarang, mari kita lihat visualisasinya di grafik. Titik-titik hitam yang dihubungkan dengan garis biru adalah data aktual kita yang berfluktuasi. Garis lurus berwarna magenta adalah garis tren linear yang telah kita hitung. Seperti yang bisa Anda lihat, garis ini tidak melewati setiap titik data secara sempurna, dan memang tidak seharusnya begitu. Tujuannya adalah untuk menjadi garis best fit yang menangkap arah pergerakan umum dari data. Dan grafik ini menunjukkan dengan jelas bagaimana garis tren kita berhasil merepresentasikan tren naik yang ada dalam data permintaan kita.
Mari kita bahas metode untuk menangani salah satu pola data yang paling umum, yaitu penyesuaian musiman atau seasonal adjustments. Banyak produk dan jasa memiliki permintaan yang tidak datar sepanjang tahun. Sebaliknya, mereka menunjukkan peningkatan atau penurunan yang berulang pada waktu-waktu tertentu. Penjualan jas hujan akan memuncak di musim hujan, penjualan tiket liburan akan melonjak di akhir tahun, dan penjualan es krim akan naik di musim panas. Ini adalah pola musiman. Metode peramalan sederhana seperti moving average atau linear trend saja tidak akan mampu menangkap pola naik turun yang berulang ini. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian. Caranya adalah dengan menggunakan faktor musiman, seasonal factor, untuk menyesuaikan ramalan dasar kita. Faktor musiman ini pada dasarnya adalah sebuah indeks yang memberitahu kita seberapa besar proporsi permintaan yang biasanya terjadi di setiap musim, misalnya setiap kuartal atau setiap bulan. Kita menghitungnya dengan formula, di mana S garis bawah I adalah faktor musiman untuk musim KI. D garis bawah I adalah total permintaan historis untuk musim KI, misalnya total penjualan semua kuartal 1 selama beberapa tahun terakhir. Sum D adalah total permintaan historis untuk semua musim. Dengan menghitung faktor ini, kita dapat memecah sebuah ramalan tahunan yang agregat menjadi ramalan per musim yang jauh lebih akurat dan realistis. Seasonal adjustment untuk tahun misalnya tahun 2002, 2003, 2004 ada seasonnya. Seasonnya ada di, kalau kita lihat permintaan per quarter, quarter 1, 2, triwulan 1, 2, 3, dan 4, maka terlihat ada bentuk pola yang berbeda di Januari dan di awal-awal kuartal agak tinggi, menurun, kemudian meninggi lagi di akhir tahun. Demikian juga di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nah, ini semua dihitung season 1, yaitu season kuartal 1 adalah 0,28, season kedua ini 0,20 dan seterusnya. Nah, dari sini perhitungannya ya tinggal season 1 adalah 42 dibagi total, dan semuanya dibagi dengan total, sehingga untuk season 25 itu akan menjadi angka tertentu. Mari kita lihat di season 2005 kan, bahwa di 2005 Y sama dengan tahun 097 kali sekian kalikan 4,30 X sama dengan 58,7. Jadi season faktor satunya 16, 11, 8, dan 21. Seperti itu. Oke. Kita lanjut dengan berikutnya. Akurasi dari forecast atau yaitu satu forecast error. Perbedaan antara forecast dengan actual demand yang diprediksi dan demand yang actualnya. Kemudian ada pengukurannya yaitu dengan cara mean absolute deviation. Jadi kemudian ada lagi mean absolute percentage deviation. Bisa juga dilakukan dengan cara mencari cumulative error dan average error atau bias. Ini adalah 4 cara mencari itu tadi. Selanjutnya adalah mean absolute deviation, MAD. Maka kita jumlahkan secara absolut, jadi harga mutlak DT, demand ke T, dikurangin forecast ke T dibagi N, di mana T-nya adalah periodnya tentunya, DT berarti demand pada periode ke T, FT forecast pada periode T atau prediksi pada periode T, dan N adalah jumlah periodenya. Sedangkan tanda garis tegak ini tentunya harga mutlak atau absolut dari nilai itu.
berapapun harganya menjadi positif ya. Ini adalah hasil dari contoh mean absolute deviation periode 1 sampai periode 12 bulan Januari sampai Desember. Demand-nya ada, jumlahnya 57, kemudian kita pakai alfanya 0,3 ya, berarti di sini hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita cari selisihnya ada yang positif, ada yang negatif, kemudian diabsolutkan jadi positif semua. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa perhitungan MAD sama dengan sigma DT dikurangin FT, demand ke T dengan forecast ke T dibagi jumlah datanya. Jadi 53,39 dibagi 11 sama dengan 4,85. Nah, kalau Anda lihat ada juga cara mengukur yang lainnya adalah mean absolute percent deviation MAPD, di mana jumlah harga mutlak dibagi jumlah DT. Kemudian ada lagi kumulatif error, E sama dengan sigma error dari masing-masing, dan average error berarti E sama dengan sigma error dibagi M. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk membandingkan forecast masing-masing. Contohnya kita pakai exponential smoothing dengan alpha 0,3, exponential smoothing untuk alpha sama dengan 0,5, serta adjusted exponential smoothing dengan alpha 0,5 ditambah seasonalnya 0,3 serta dengan trend line. Di sini MAD-nya kita bisa cari untuk menggunakan exponential smoothing, dia 4,85, alfanya 0,5 akan lebih kecil, errornya. Dengan adjusted lebih kecil lagi, dengan linear trend line adalah 2,9. Dan kemudian hitung juga MAPD dan MAPD-nya juga demikian, terlihat lebih kecil. Makanya biasanya kita MAPD yang paling kecil kalau kita pakai model trend line. Tapi kalau pakai model ini nanti kita mencari yang lebih kecil lagi dengan menghitung dengan regresi dan model-model prediksi lainnya. Setelah sebuah model peramalan diimplementasikan, pekerjaan kita belum selesai. Kita harus terus memantau performanya untuk memastikan model tersebut tetap akurat dari waktu ke waktu. Inilah yang kita sebut dengan kontrol peramalan atau forecast control. Alat utama yang kita gunakan untuk ini adalah sinyal pelacakan atau tracking signal. Tujuan utamanya adalah untuk memonitor apakah ramalan kita memiliki bias, yaitu kecenderungan untuk secara konsisten terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ramalan yang baik seharusnya memiliki kesalahan yang acak, bukan yang sistematis. Mari kita lihat formulanya. Pembilangnya, sum, D garis bawah T, F garis bawah T, adalah kesalahan kumulatif, disingkat E. Ini adalah penjumlahan dari semua kesalahan peramalan dari waktu ke waktu. Jika ramalan kita tidak bias, kesalahan positif dan negatif akan saling meniadakan, dan jumlah ini akan mendekati nol. Penyebutnya, MET, adalah rata-rata kesalahan absolut kita. Ini berfungsi sebagai unit pengukuran standar untuk besarnya kesalahan. Jadi, tracking signal pada dasarnya mengukur seberapa besar kesalahan kumulatif kita jika dibandingkan dengan rata-rata kesalahan normalnya. Bagaimana kita menggunakannya? Kita menetapkan batas control limits. Yang paling sering digunakan adalah antara 2 hingga 5 METs. Jika nilai tracking signal kita keluar dari rentang ini, misalnya di atas +4 atau di bawah -4, itu adalah sinyal peringatan. Ini
memberitahu kita bahwa model peramalan kita kemungkinan besar sudah tidak valid lagi dan perlu ditinjau ulang, disesuaikan, atau diganti. Tentu, mari kita lihat bagaimana nilai sinyal pelacakan atau tracking signal values dihitung dan diinterpretasikan dalam praktik. Tabel ini memberikan contoh perhitungan langkah demi langkah. Mari kita bedah kolom-kolomnya. DEMAND, D garis bawah T, dan FOLECAST, F garis bawah T, adalah data aktual dan ramalan kita. ERLOL adalah selisih sederhana antara keduanya, D garis bawah T, F garis bawah T. Sum E adalah kesalahan kumulatif, yaitu penjumlahan berjalan dari kolom ERLOL. Perhatikan bagaimana nilai ini terus meningkat, yang merupakan pertanda awal adanya masalah. MAD adalah mean absolute deviation yang dihitung secara berjalan. Dan kolom terakhir yang paling penting, TRACKING signal, dihitung dengan membagi kesalahan kumulatif, sum E, dengan MAD. Mari kita lihat contoh perhitungannya untuk periode 3, seperti yang ditunjukkan di bagian bawah slide. Kesalahan kumulatif hingga periode 3 adalah pukul 6.10. MAD pada periode 3 adalah pukul 3:05. Maka, tracking signal pada periode 3, TS garis bawah 3, adalah pukul 6.10 dibagi pukul 3:05, yang hasilnya adalah pukul 2. Sekarang, mari kita interpretasikan hasilnya. Ingat, kita biasanya menetapkan batas kontrol, misalnya tanda kurang lebih 4. Pada awalnya, nilai tracking signal masih dalam batas wajar, pukul 1, pukul 2, 1.62. Namun, perhatikan apa yang terjadi mulai dari periode 6. Nilainya menjadi pukul 4.25, yang sudah berada di luar batas kontrol umum. Nilai ini terus meningkat secara dramatis hingga mencapai pukul 10.17 pada periode 12. Apa artinya ini? Nilai tracking signal yang besar dan terus meningkat secara positif ini adalah sinyal peringatan yang sangat kuat. Ini memberitahu kita bahwa model peramalan kita secara konsisten dan sistematis menghasilkan ramalan yang terlalu rendah, under forecasting. Model ini memiliki bias yang signifikan dan tidak lagi bisa diandalkan. Ini adalah saatnya bagi manajer untuk mengintervensi, mengevaluasi ulang modelnya, dan mungkin menggantinya dengan yang lebih baik. Tentu, mari kita narasikan plot sinyal pelacakan atau tracking signal plot ini. Grafik ini adalah alat visual yang sangat ampuh untuk mengontrol dan membandingkan performa model peramalan dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, ini adalah sebuah peta kendali, control chart. Sumbu vertikal menunjukkan nilai sinyal pelacakan, yang diukur dalam satuan MET atau standar deviasi, sigma. Garis tengah pada angka 0 adalah target kita, yang berarti tidak ada bias. Garis horizontal tebal di atas dan bawah, pada plus 3, sigma dan minus 3, sigma, adalah batas kontrol kita. Selama sinyal pelacakan berada di antara kedua batas ini, kita menganggap model kita dalam kendali dan kesalahannya bersifat acak. Jika sinyal keluar dari batas ini, itu adalah alarm bahwa model kita memiliki bias yang signifikan. Sekarang mari kita analisis performa kedua model yang diplot di sini. Garis tren linear, linear trend line, digambarkan dengan garis magenta. Perhatikan bagaimana garis ini berfluktuasi naik dan turun. Pada periode 3, nilainya sempat mendekati batas atas, namun kemudian terkoreksi. Yang terpenting, sepanjang 12 periode, garis ini tetap berada di dalam batas kontrol. Ini menunjukkan bahwa meskipun model ini tidak sempurna, kesalahannya cenderung acak dan tidak ada bias yang sistematis. Model ini dianggap dalam kendali. Penghalusan eksponensial, exponential smoothing, digambarkan dengan garis hitam tebal. Model ini menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Nilai sinyal pelacakannya terus meningkat secara konsisten sejak awal. Pada periode 4, sinyalnya sudah melesat jauh melewati batas kontrol atas. Panah yang menunjuk ke atas menandakan bahwa biasnya terus memburuk secara drastis. Ini adalah sinyal di luar kendali, out of control, yang sangat jelas. Ini memberitahu kita bahwa model eksponensial smoothing ini secara sistematis meramal terlalu rendah, under forecasting. Kemungkinan besar, data aktualnya memiliki tren naik yang kuat yang tidak dapat ditangani oleh model penghalusan sederhana ini.
Kesimpulannya, plot ini secara visual membuktikan bahwa untuk data ini, model linear trendline jauh lebih unggul daripada model exponential smoothing. Ini adalah alat diagnostik yang sangat penting bagi seorang peramal untuk memutuskan kapan sebuah model harus dipertahankan, disesuaikan, atau dibuang sama sekali. Tentu, mari kita bahas alat lain yang sangat powerful untuk mengontrol akurasi peramalan, yaitu peta kendali statistik atau statistical control charts. Konsep ini dipinjam dari manajemen kualitas dan sangat efektif untuk memonitor kesalahan peramalan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk membedakan antara variasi kesalahan yang normal dan acak dengan kesalahan yang disebabkan oleh masalah sistematis, bias. Pertama, kita memerlukan ukuran penyebaran atau variabilitas dari kesalahan peramalan kita. Ukuran statistik yang paling umum untuk ini adalah standar deviasi yang disimbolkan dengan sigma. Seperti yang ditunjukkan dalam formula ini, sigma dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat deviasi kesalahan dibagi dengan N1. Sederhananya, sigma memberitahu kita seberapa besar rata-rata penyimpangan kesalahan dari nol. Dengan menggunakan sigma, kita dapat menghitung batas kendali statistik, statistical control limits, untuk kesalahan peramalan kita. Aturan praktis yang paling umum digunakan dalam industri adalah menetapkan batas kendali ini pada tanda kurang lebih 3 sigma. Bagaimana cara kerjanya? Kita membuat sebuah grafik dengan garis tengah pada angka 0, yang berarti tidak ada kesalahan. Kita menggambar dua garis batas, satu di plus 3, sigma, batas kendali atas, dan satu lagi di minus 3, sigma, batas kendali bawah. Setiap periode, kita memplot kesalahan peramalan aktual, D garis bawah T, F garis bawah T, pada grafik ini. Jika semua titik kesalahan jatuh secara acak di dalam rentang tanda kurang lebih 3, sigma, kita bisa menyimpulkan bahwa proses peramalan kita dalam kendali in control. Kesalahan yang terjadi hanyalah noise acak yang wajar. Namun, jika ada satu titik saja yang jatuh di luar batas ini, itu adalah sinyal alarm yang kuat. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada penyebab khusus yang membuat kesalahan menjadi sangat besar, dan model peramalan kita mungkin perlu segera dievaluasi dan diperbaiki. Tentu, mari kita narasikan peta kendali statistik atau statistical control charts ini, yang merupakan visualisasi dari konsep yang baru saja kita diskusikan. Grafik di hadapan Anda adalah sebuah peta kendali untuk kesalahan peramalan. Ini adalah alat diagnostik yang sangat ampuh. Mari kita bedah komponen-komponennya. Garis tengah putus-putus berada pada angka 0. Ini adalah target kita. Idealnya, kesalahan peramalan kita adalah 0, yang berarti ramalan kita sempurna. Dua garis horizontal tebal di atas dan di bawah adalah batas kendali kita. Yang atas adalah batas kendali atas atau upper control limit, UCL, yang ditetapkan pada plus 3, sigma dengan nilai pukul 18.39. Yang bawah adalah batas kendali bawah atau lower control limit, LCL, yang ditetapkan pada minus 3, sigma dengan nilai minus 18.39. Garis hitam yang berfluktuasi adalah plot dari kesalahan peramalan aktual, D garis bawah T, F garis bawah T, untuk setiap periode, dari periode 2 hingga 12. Bagaimana kita menginterpretasikan grafik ini? Aturannya sederhana, selama semua titik kesalahan berada di dalam rentang antara UCL dan LCL, kita dapat menyimpulkan bahwa proses peramalan kita dalam kendali in control. Seperti yang bisa kita lihat dengan jelas pada grafik ini, meskipun kesalahan peramalan kita berfluktuasi dari periode ke periode, kadang positif, kadang negatif, semua titiknya tetap berada di dalam batas kendali tanda kurang lebih 3, sigma. Ini adalah kabar baik. Ini memberitahu kita bahwa variasi kesalahan yang kita lihat kemungkinan besar adalah variasi acak yang wajar, common cause variation, dan bukan disebabkan oleh masalah fundamental atau bias sistematis dalam model peramalan kita. Berdasarkan peta kendali ini, kita dapat dengan percaya diri melanjutkan penggunaan model peramalan kita tanpa perlu melakukan intervensi atau perubahan. Tentu, setelah kita membahas teori dan perhitungan manual di balik berbagai metode peramalan,
Pertanyaan praktisnya adalah, bagaimana kita melakukan ini secara efisien? Slide ini memberikan jawabannya. Kita dapat menggunakan alat yang sangat kuat dan sudah ada di sebagian besar komputer kita, yaitu Microsoft Excel. Kabar baiknya adalah Anda tidak memerlukan perangkat lunak statistik yang mahal atau rumit untuk mulai menerapkan peramalan deret waktu. Excel menyediakan fungsi dan alat bawahan untuk menjalankan semua metode utama yang telah kita pelajari. Moving average, ini dapat dihitung dengan mudah menggunakan fungsi average atau melalui alat moving average di data analisis toolpath. Exponential smoothing, Excel juga memiliki alat exponential smoothing khusus di data analisis toolpath yang mengotomatiskan perhitungan iteratif untuk kita. Adjusted exponential smoothing, versi yang lebih canggih yang memperhitungkan tren juga dapat dimodalkan, meskipun mungkin memerlukan pengaturan formula manual yang sedikit lebih banyak. Linear trend line, seperti yang telah kita lihat dalam contoh regresi, ini dapat dihitung dengan fungsi seperti SLOPE dan intercept, atau secara visual dengan menambahkan garis tren pada grafik di Excel. Intinya, semua konsep yang telah kita diskusikan dapat diaplikasikan secara langsung. Excel berfungsi sebagai jembatan yang sangat baik antara teori peramalan dengan praktik bisnis sehari-hari, membuatnya menjadi alat yang sangat berharga bagi setiap manajer atau analis. Sejauh ini, semua metode deret waktu yang kita bahas memiliki satu kesamaan, mereka hanya melihat data historis permintaan itu sendiri untuk meramal masa depan. Sekarang, kita akan melangkah lebih jauh dengan metode regresi atau regression methods. Pendekatan ini berbeda secara fundamental. Alih-alih hanya bertanya, apa polanya dari waktu ke waktu, regresi mencoba menjawab pertanyaan, faktor-faktor apa yang sebenarnya menyebabkan permintaan berperilaku seperti itu? Metode utamanya adalah regresi linear atau linear regression. Ini adalah sebuah teknik matematika yang menghubungkan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dalam bentuk persamaan linear. Variabel dependen adalah apa yang ingin kita ramal, misalnya penjualan es krim. Variabel independen adalah faktor-faktor yang kita yakini mempengaruhi variabel dependen tersebut, misalnya suhu udara, harga, atau pengeluaran untuk iklan. Dengan regresi, kita bisa membangun model seperti penjualan es krim sama dengan konstanta plus koefisien suhu udara plus koefisien harga. Ini jauh lebih kuat daripada hanya melihat data penjualan masa lalu. Sebelum kita membangun model regresi, kita perlu tahu seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel kita. Disinilah korelasi atau correlation berperan. Korelasi adalah ukuran kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilainya berkisar dari -1 hingga +1. Korelasi +1 berarti hubungan positif yang sempurna. Jika suhu naik, penjualan es krim pasti naik. Korelasi -1 berarti hubungan negatif yang sempurna. Jika harga naik, penjualan pasti turun. Korelasi 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Dengan mengukur korelasi terlebih dahulu, kita bisa memilih variabel-variabel independen yang paling relevan untuk dimasukkan ke dalam model regresi kita.
Baik, setelah kita memahami teori di balik regresi, mari kita lihat bagaimana kita bisa melakukannya dengan sangat mudah menggunakan alat yang sudah akrab bagi kita semua, Microsoft Excel. Slide ini menunjukkan contoh analisis regresi dengan Excel. Mari kita lihat studi kasusnya. Di sini, sebuah universitas ingin meramal jumlah penonton pertandingan, Y, attendance, berdasarkan jumlah kemenangan timnya, X, wins. Kabar baiknya adalah kita tidak perlu menghitung manual semua formula A dan B yang rumit itu. Excel memiliki fungsi bawahan yang akan melakukannya untuk kita. Untuk menghitung intercept atau A, kita cukup menggunakan fungsi sama dengan intercept, rank garis bawah Y, rank garis bawah X. Dalam contoh ini, hasilnya adalah 18.464.37. Untuk menghitung slope atau B, kita gunakan fungsi sama dengan SLOPE, rank garis bawah Y, rank garis bawah X. Hasilnya adalah 4060.92. Untuk mengukur kekuatan hubungan, kita hitung korelasi R dengan fungsi sama dengan CORREL, rank garis bawah Y, rank garis bawah X. Hasilnya 0.9478, yang sangat dekat dengan 1, menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Dengan nilai A dan B ini, kita bisa langsung membentuk persamaan regresi kita, Y sama dengan 18.464.37 plus 4060.92X. Sekarang, untuk membuat ramalan, kita tinggal memasukkan nilai X. Misalnya, jika kita ingin meramal jumlah penonton jika tim menang 7 kali, Y, 7, kita hitung 18.464.37 plus 4060.92 dikali 7, dan kita dapatkan ramalan sebesar 46.890.80 penonton. Ini menunjukkan betapa kuat dan praktisnya regresi ketika kita menggunakan alat bantu seperti Excel untuk mengotomatisasi perhitungannya. Baik, rekan-rekan, sejauh ini kita telah membahas metode untuk data yang stabil dan data yang memiliki tren. Namun, ada satu pola lagi yang sangat umum di dunia nyata, yaitu pola musiman. Mari kita bahas bagaimana cara menangani pola ini dengan penyesuaian musiman atau seasonal adjustments. Seperti yang dijelaskan di slide ini, pola musiman adalah peningkatan